Saya belum pernah dapat satu project, satu scene. It's a bless. Saya belajar banyak dari mereka ini, how to deliver a line yang directors inginkan, and many other things. And so it's good. I learned a lot. Ya, pertama-tama mohon maaf Gareth, Iko, Yayan nggak bisa bergabung di sini karena hari ini melakukan perjalanan ke UK, Inggris, bagian dari promosi juga. Begitu juga yang lain. Terima kasih sudah menghadirkan kita. Alhamdulillah akhirnya proyek ini bisa terwujud karena Berandal memang dikonsep direncanakan seharusnya setelah film Merantau 2009. Jadi makanya Alex Abad dan Arifin Putra, terima kasih atas penantiannya 3 tahun. Sudah kita ajak diskusi, sudah kita ajak bergabung, sudah kita kenalkan karakternya, dan karakter itu memang di-create berdasarkan mereka masing-masing. Dan itu tertunda karena budget yang begitu besar yang kita belum siap waktu itu juga. Teknologi penggarapan, eksekusinya, car chase begitu banyak. Tapi dari segi ceritanya udah persiapannya udah ada. Betul. Jadi Berandal sebenarnya tadinya cerita yang berdiri sendiri. Setelah Merantau 2009, proyek berikutnya adalah Berandal. Tapi karena waktu itu gue coba hitung-hitung luar biasa mahalnya dan butuh waktu yang sangat panjang, lebih dari 6 bulan hitungannya waktu itu. Kita belum siap untuk syuting sepanjang itu, baik dari segi biaya, teknik, dan mental. Jadi akhirnya muncullah ide untuk menggarap The Raid 1, tapi ternyata di luar dugaan malah fenomenal, box office luar biasa. Itu mempermudah kita untuk produksi The Raid 2. Akhirnya cerita Berandal itu kita adaptasi bisa jadi sequel dari The Raid 1. Sedikit hanya perubahan, akhirnya bisa terwujud. Kalau Arifin sendiri nih gimana? Sebenarnya semua udah dijawab sama Alex sama Om Toro nih. Tapi kan pasti punya kesannya sendiri dong. Iya, kesan tersendiri sama seperti Alex atau Aat. Prosesnya udah mulai dari tahun 2009 dan akhirnya sekarang filmnya keluar juga. Jadi benar-benar merasa lega, bangga, seneng. Dan ya maksudnya prosesnya menarik aja, dari pertama kali ditawarin sampai akhirnya syuting, lewatin prosesnya selama 7 bulan. Itu kayaknya rekor baru untuk film Indonesia, syuting selama 7 bulan. Total dari persiapan, jadi latihan koreografi sampai selesai syuting itu 10 bulan. Jadi hampir setahun. Hampir setahun ya? Untuk satu film. Kurang 2 bulan lagi deh. Nunggunya 3 tahun gitu kan. Jadi emang maksudnya proses menunggu sampai jadi itu luar biasa panjang, tapi gue rasa hasilnya emang pantas, maksudnya emang sangat bagus dan kita semua bangga dengan hasilnya. Ditambah kemarin juga dari awal yang kayaknya ya pokoknya cuma ditawarin satu skenario sampai akhirnya kita bisa ke Sundance Film Festival, salah satu festival terbesar di dunia, dan di situ kita di bioskop terbesar di situ, dan benar-benar itu penuh dan semuanya berdiri standing ovation untuk satu film Indonesia. Itu luar biasa sih. Luar biasa. Oke. Ngomong-ngomong, kita ada satu tamu nih. Ada satu tamu yang apa sih agak dia tapi jamnya ada sih, jam tangan ada ya jam tangannya. Disembunyiin dulu. Kak silakan. Kak Antara, luar biasa. Silakan. Iya. Ini jam tangan ada nih. Boleh gabung di sebelah sini atau sebelah sini? Oke, sini. Biasanya di situ. Nah, ini buat yang telat nih sekarang. Untuk nyapa kaskuser ya dong. Oke. Masih waktu Sundance ya? Apa kabar Gan? Dia ngerti bahasa. Biasa jual beli gue di sini. Aduh. Nah, Oka sendiri kaskus nih. Ini baru datang kenapa nih? Hah? Baru datang kenapa nih? Kaskuser pasti pada nungguin. Tinggi banget kan, lantai 9 kan parkirnya. Jadi naik ke atas juga udah panjang perjalanannya. Nah, untuk Oka Antara nih baru hadir. Kan kita lagi ngomong ini kesan-kesannya tentang film The Raid 2, dan untuk Oka sendiri yang berkecimpung dalam film The Raid 2 ini, gimana perasaannya dan kesannya itu seperti apa terhadap film The Raid 2 ini? Luar biasa banget karena ini kan film dengan
dengan genre baru action gitu kan, dan mendunia, yang pertama juga mendunia gitu. Jadi buat seorang aktor yang pengen coba yang pengen coba menjajal genre-genre lain gitu, action, terus habis itu dapetin kesempatan main The Raid, itu luar biasa banget ya. Jadi buat gue ini mimpi menjadi kenyataan. Untuk Oka sendiri boleh kasih tahu ke Kaskuser juga nih, maksudnya sebagai perannya sebagai siapa di film ini berperan sebagai Eka. Eka ini anak buahnya Bangun. Ya, omongannya Bangun, dan kita satu geng. Oke, gue, Om Tio sama Arifin satu geng. Nih, gue nggak tahu nih siapa. Namanya siapa, Mas? Itu celana itu benerin dulu. Men, lo nggak tahu dalamnya ini ada apa. Nah, gitu. Oke, sih. Nah, untuk Mas Arif sendiri nih, boleh ceritain nggak sih sebenarnya jalur ceritanya ini lebih ke arah mana The Raid 2 ini? Kan soalnya banyak juga nih Kaskuser yang nanya sebelumnya, kok cerita, apalagi aktor utamanya Iko Uwais si Rama ini tuh nggak gitu diceritain lebih detail di film pertamanya, dan kenapa di film kedua ini lebih banyak diceritain? Jadi banyak pertanyaan sih, ini arahnya kemana sebenarnya? Jadi The Raid 1 itu adalah Iko sebagai Rama, adalah rookie polisi muda yang dilibatkan dalam sebuah penyerbuan ke dalam gedung dan terperangkap di dalam gedung dan bantai-bantaian. Cerita di The Raid 1 adalah kisah dalam satu hari penyerbuan, menyerbu organisasi di bawah pimpinan Tama, gangster di bawah pimpinan Tama, Raisa Etapi. Ketika ending film itu mereka berhasil lolos selamat 4 orang, ada Rama, ada Andi, Doni Alamsyah, ada Tegar, Bowo, ada juga Wahyu. Nah, The Raid 2 ini adalah sambungan 2 jam setelah kejadian itu, jadi benar-benar nempel. Di The Raid 1 hanya mengisahkan tentang penyerbuan aja dan konsep roller coaster yang disikat lagi, nggak kasih nafas buat penonton. Sementara di The Raid 2 ini adalah tantangan yang lebih besar lagi, ceritanya lebih complicated, lebih rumit. Banyak kritikus yang mempertanyakan kemampuan Iko dan teman-teman lain bagaimana berdialog, drama, dan berakting. Di sini tantangan itu kita hadirkan bahwa porsi antara drama dengan action sangat berimbang dengan durasi yang 2,5 jam, 150 menit. Begitu banyak kesempatan untuk memunculkan, memberi kesempatan kepada pemain-pemain baik fight, martial art maupun drama. Ya tentunya karena di The Raid 1 benar-benar penyerbuan, tidak mengisahkan karakter masing-masing. Di sini porsinya jadi lebih punya banyak kesempatan, baik Rama, konflik pribadinya, terus kemudian juga dengan kesatuan polisinya, dengan gangster. Karena di sini di The Raid 2 ini adalah organisasi mafia yang jauh lebih besar. Rama Tama si Raisa, tapi di The Raid 1 itu hanya bagian kecil dari organisasi besar ini. Begitu juga melibatkan organisasi internasional seperti Yakuza, makanya kita menghadirkan 3 aktor Jepang di film ini. Berarti memang settingannya ini udah dipersiapkan ya. Jadi memang lebih kalau dari segi cerita tuh kelihatannya lebih matang yang kedua ya. Kalau dia lebih rumit. Pastinya begitu. Jadi memang benar-benar berhubungan. Sementara di The Raid 2 dengan durasi yang 2,5 jam mengisahkan perjalanan Rama selama hampir 3 tahun, baik dia undercover polisi dalam penjara maupun berkeluarga. Nah, Kaskuser nih, pasti kan kalian nih penasaran nih pertanyaan kalian yang udah disiapin itu di thread, apakah ditanyakan langsung di sini apa enggak? Nah, ini sekarang udah segmennya kalian yang akan saya bacain pertanyaan-pertanyaannya yang udah ada di threadnya. Ini udah ada pilihannya nih, pertanyaan-pertanyaannya udah banyak banget, udah dilisin sama krunya juga di sini. Nah, ada pertanyaannya yang dari namanya username-nya cukup susah nih. Boyers2112. Ini username Kaskuser. Nah, dia nanya nih, pas lagi syuting adegan apa yang paling susah dilakuin? Dari masing-masing kalian. Hai 2122 23446660. Kode.
Coba yang paling Dari senior. Oka dulu. Oh, dari Mas Tio. Paling susah. Yang paling susah, Mas. Yang paling susah itu saya harus menguatkan diri untuk menampar anak saya sendiri. Ya, karena itu nggak mudah. Nggak mudahnya kalau salah tampar ini harus diulang, dan pengulangan tamparan itu nggak enak. Ya, harus memikirkan bagaimana perasaan lawan main saya. Kemudian ada sampai pada titik tertentu memang harus digas habis supaya emosinya sampai pada titiknya. Ini bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Satu itu. Yang kedua, saya harus berdialog dalam bahasa Yakuza yang memang nggak mudah, bahasa Jepang. Dan untung saya ditolong sama Mbak Maya dan juga Mas Oka di sini ngajarin saya juga bahasa Jepang. Jadi iya, dia jago banget Jepang ini. Gitu. Saya Tete kurata gitu ya. Tempura gitu. Kurang lebih begitu. Nggak tahu bagaimana dengan Mas Oka. Dari Oka. Adegan apa yang udah paling telat susah? terakhir deh. Nunggu giliran ya Mas Oka. Oka udah susah ya? Aat udah aman? Kalau di film ini, kalau secara emosi emang adegan paling berat itu yang bareng sama Om Bangun Om Bangun, Om Tio di tampar kiri kanan. Tapi kalau secara fisik itu ada satu adegan lagi namanya Prison Riot. Ya, itu kita syuting di Gombong, Jawa Tengah. Itu melibatkan kurang lebih 150 fighter. Pertempuran di tengah. Iya, betul. 150 fighter dan 200 kru. Jadi 350-an ya, 350 orang untuk satu adegan. 300. Ya, dan kita syuting selama 8 hari dengan bolak-baliknya transportasi ke sana total 10 hari untuk satu adegan. Itu untuk menunjukkan dedikasi kita terhadap perfilman Indonesia. Tapi pada saat adegan pertempuran itu sempat misalnya kehantem atau kepukul. Ya iyalah. Kalau dari asis dan sutradaranya itu pokoknya ada satu kalimat yang gue nggak akan pernah lupa. Itu di awal sebelum kita mulai syuting malahan, pas baru mau latihan dia bilang, Vin, tidak luka, uang kembali. Kita uangnya nggak kembali. Jadi ya lukanya di mana-mana. Kalau khususnya di Gombong Jawa Tengah itu di tengah lumpur itu ada, maksudnya kadang-kadang kan ada batu dan lain-lain. Jadi kaki kita sih hancur semua, benar-benar hancur. Sampai ada satu orang adegannya ceritanya dia udah jatuh ke dalam lumpur. Terus kan adegan di sekelilingnya tetap orang berantem. Nah ada kan cipratan lumpur gitu. Nah kalau yang pinter-pinter setelah satu shot selesai mereka langsung bersihin lumpurnya. Kalau masuk ke kuping atau ke hidung atau apa gitu. Tapi ada beberapa yang cerita, nggak usah, tenang aja. Setelah 2 jam 3 jam mengering, tiba-tiba jadi budek sebelah kan. Ya udah mau nggak mau dia harus ke THT, dibawain ke situ, dikeluarin sama dokter THT. Itu sampai masuk ke dalam ya? Iya, segitunya. Berkesan sekali berantemnya. Nah kalau untuk dari Alsabat sendiri. Saya Oka duluan aja. Sian udah lapar. Kita nggak pernah nyentuh lumpur lu. Kalau buat gue sendiri mungkin adegan yang car chase ya. Jadi kalau car chase itu melibatkan sekitar 10 mobil dan beberapa sepeda motor yang beberapa mungkin setengah dari yang gue sebutin tadi itu dihancurin sifatnya dan Dilibatkan ya. Mobil-mobilnya mau nggak dilibatkan tuh? jadi car chase-nya itu sendiri memakan waktu sekitar 12 hari dan 5 hari tambahan buat green screen ya, Mas Toro. Jadi total tuh mungkin hampir 3 minggu. Dan itu kita syutingnya kepisah-kepisah. Untuk daerah SCBD kita syutingnya hanya setiap Sabtu dan Minggu. Jadi lu bisa bayangin kita lagi adrenalin lagi dapat banget Sabtu Minggu, terus Senin sampai Jumat mereka syuting yang lain. Terus Sabtu Minggu balik lagi ke scene gue. Berarti Itu. balikin moodnya yang susah. Balikin moodnya dan buat continuity juga susah, buat special effects karena kan darah-darahan. Nah, gue nggak bisa cerita banyak lebih soal car chase karena kan mungkin ada teman-teman yang belum tonton karena ini seminggu aja kita belum tayang. Jadi mau tahu kayak gimana car chase pertama kali bisa dieksekusi di jalanan di Jakarta dan bagaimana hasilnya kita ngancurin busway, ngancurin mobil, ngancurin motor. Ya tonton sendiri di Red 2 Berandal. Oh, saksiin kasusnya, jangan kemana.
Kebetulan kalau saya untuk bagian secara fisiknya nggak ada. Jadi untuk secara fisik tantangannya saya nggak seperti apa yang mereka alamin. Kecuali saya harus membiasakan diri untuk makan lebih dari 3 kali sehari, yang biasanya cuma 2 atau 3. Proses penggemukan badan. Iya, dan itu harus berlangsung sampai syuting selesai, harus di-maintain. Jadi akhirnya makannya 5 kali sehari. Karena saya nggak bisa makan banyak langsung, jadi mau nggak mau makannya harus sering. Jadi 5 kali. Yang dibungkus bawa pulang buat keluarga ada berapa? Itu biasanya gue selalu nunggu kode dari lo, Kak. Kalau misalnya lo udah bilang Gan, bisa Gan bawa pulang Gan. Oh ya udah gue bawa. Ngeluh aja, lu mau ngeluh jangan di sini lo ini. Nah itu jadi saya sebenarnya kalau secara fisik nggak ada tantangan yang ini ya, kecuali harus menaikkan berat badan. Tapi kalau untuk secara dramanya, wah susah karena saya harus menunjukkan emosi tapi di balik kacamata dan yang tidak pernah dilepas. Jadi seperti apa ininya, harus penyampaiannya, susah mainin ya karena nggak bisa ngasih unjuk raut muka karena tertutup dengan kacamata kan. Kayak gimana susahnya lihat aja nanti di The Raid 2. Dari Mas Aryo sendiri, take shooting yang paling seru atau yang paling berkesan, paling rumit juga boleh cerita. Buat kita tim produksi dan pemain tentunya semuanya sulit. Di sini landscape extreme wide, ada ladang tebu di Cirebon, ada prison riot, itu sangat sulit bagaimana merubah dressing sebuah asrama Belanda di Gombong, kita rubah jadi penjara, kita kasih lumpur setinggi mata kaki, kita harus tuang itu 20 truk lumpur, 15 truk pasir, kita pasang jet pump 8, kita pasang cover sebesar hampir lapangan bola, screen 60 kali 50 meter kali 3 harus dibuat, kita harus supply water tank setiap hari, bisa sekitar 15 water tank, di refill isi lagi untuk bikin adegan hujan deras. Car chase juga kita datangkan sekitar 12 stunt driver dari Hong Kong, tim Bruce Lau, karena itu yang tadi saya bilang bahwa kita belum mampu melakukan adegan se-ekstrim itu dengan safety dan SOP standar prosedur yang kita perlu belajar banyak dari mereka. Juga Aat 4 bulan bersama kita di Pre-Pro harus menaikkan badannya sampai berapa Aat? Ya bisa ditawar Mas. 80 kilo. Setiap seminggu sekali dia harus lapor ukur berat badan, lingkar pinggang dan seterusnya, menu kita siapin apa segala macam makanan, semua berat. Begitu juga Arifin, Oka, Julie Estelle sampai lecet-lecet kakinya waktu latihan di kantor, kita harus naik turun tangga, squat jump, push up setiap hari. Semuanya berat. Berarti memang kalau boleh dilihat segi persiapan fisiknya tuh harus benar-benar matang sekali. Iya, karena Garrett itu sejak merantau, produksi pertama kita punya satu pegangan bahwa dan kita semua sudah paham, no compromise for the perfect shot. Tidak ada tawar-menawar, tidak ada kompromi, harus dapat seperti apa yang kita pingin. Dan ketika bikin The Raid 2 ini, kita pingin ada lompatan 5-10 kali lebih edan daripada yang The Raid 1. Karena kita bermain di Hollywood, di pasar internasional, nggak mudah, nggak bisa yang cuman so-so gitu aja, tapi kita harus kasih sesuatu yang menurut penonton nggak mungkin, tapi bisa kita lakukan. Kita tutup terminal Blok M misalnya, dari pagi sampai menjelang maghrib, padahal di situ setiap menit ratusan bis, ribuan orang turun naik keluar masuk dan seterusnya. Nah, kemudian masih dari username si Boyers2112 ini masih dia ada 2 pertanyaan, nggak enak dong kalau kita potong gitu kan. Nah, ngerasa susah nggak untuk tokoh-tokoh yang di sini meranin karakternya masing-masing? Dari yang senior dulu mungkin ya, Om Tio. Ya kalau udah sering terlibat dalam produksi ya nggak susah, tetapi yang harus diketahui di sini adalah bahwa kita semua ini mengalami proses. Nah, proses itulah yang harus diketahui oleh agan-agan wati katanya. Nah, itu whatever your name is ya. Nah, agan-agan.
Nah, ini kita semua ini melakukan satu proses yang nggak mudah gitu, yang nggak sebentar dan nggak sedikit dan nggak sebentar. Di luar dari penantian, ketika menjalannya pun, ya mungkin yang lain-lain seperti yang tadi diceritakan sama Pak Aryo, mengalami berbagai macam hal. Dalam konteks dalam peranan yang saya geluti juga, saya juga mencari celah di mana celah itu bisa saya dalami untuk supaya mingle berkomunikasi sama si mafia dari Jepang ini. Kemudian yang saya lakukan adalah berteman dengan dia walaupun tidak memahami bahasanya karena ada penerjemah. Terus saya undang, kita minum di luar berdua sampai malam banget, dan sampai akhirnya dia mau datang ke rumah saya ngobrol-ngobrol di rumah, kenalan sama anak saya, kenalan sama istri saya. Jadi udah seperti teman. Nah, ketika besoknya melakukan adegan sama-sama di ruangan yang sama, ya udah nggak ada lagi canggung. Tadinya canggung loh, karena saya googling ini manusia yang namanya Kenichi Endo bukan aktor biasa di Jepang. Ini aktor hebat juga di Jepang ini. Jadi saya berhadapan bukan sama kucing kampung gitu ya, berhadapan sama macan juga. Jadi ya harus ada persiapan yang nggak sedikit lah, kurang lebih begitu. Dari Oka sendiri. Mungkin kalau dari gue tuh dalamin peran Eka tuh gampang-gampang susah, karena Eka ini bukan tipe-tipe karakter kepercayaannya Bangun yang suka berbicara. Dia lebih diam, dia tidak banyak dialog, dan dia cenderung tidak ekspresif ketika lagi ada di sisinya Bangun, karena dia di sisinya adalah dia kayak middleman antara Bangun dan Uco gitu. Dan tapi ketika dia action, ketika ada adegan action, ketika car chase sama berkelahi, dia ekspresif gitu. Dia menunjukkan seperti dia adalah seseorang yang fasih sama bela diri gitu loh. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau kata Gareth dari awal si Eka ini tidak boleh menunjukkan sedikit pun clue terhadap penonton, tapi sebenarnya dia ini memupuk rahasia dalam backgroundnya dia gitu. Dan itu kan lumayan susah gitu loh. Jadi ketika pas di akhir, ntar kalau buat agan-agan yang nonton di bioskop nanti mungkin akan tahu siapa dia sebenarnya. Emosi yang sebenarnya gitu lah. Oke, kalau tadi saya sudah jelaskan untuk bisa memainkan peran ini, karakter ini saya harus menaikkan berat badan kan. Itu juga. Tapi dari menjiwai karakter. Oh iya, dan kalau itu juga bagian dari ini, karena dengan dibuat kaki saya pincang sebelah, itu juga bagian dari pencarian ininya untuk memainkan peran itu. Tapi kalau pribadinya saya lebih ke, karena itu dia harus nahan emosi terus ya. Jadi nggak boleh meluap-luap atau apa, dan itu bagi saya susah. Untuk saya orang yang biasanya ekspresif, jadi harus mencari koridor lain ya. Nah seperti ini aslinya saya, tiba-tiba diminta untuk memainkan peran yang betul-betul settle, sopan, mengancam, tapi tidak dengan cara mengancam yang Kak lo telat lo gimana sih, nggak gitu, tapi yang kayak oh kamu telat ya Kak ya. Oh iya. Ya, jadi kesusahannya adalah untuk membatasi itu, membatasi emosi itu. Bagaimana caranya untuk tetap menjaga emosinya biar tidak terkentara. Peran Bejo itu di film seperti apa sampai dengan adegan terakhirnya. Dari Arifin sendiri nih. Mau kita wakilkan Kak atau gimana? Kalau yang bikin gue kagum sama skenario ini, karena ini kan sebenarnya film action. Orang taunya sebagai film action. Kalau film action kan orang lebih fokus ke actionnya. Mereka tidak mengharapkan karakter-karakter yang gimana, yang sangat dalam emosinya dan lain-lain. Nah kalau di sini karakter gue kebetulan itu, maksudnya roller coaster emosinya lumayan luar biasa. Dan di sini juga menunjukkan satu Crown Prince dari kerajaan Bangun yang sangat ambisius dan kelihatannya sangat jahat dan brengsek dan lain-lain, tapi pada dasarnya dia hanya menutupi insecurity-nya dia. Nah, untuk menunjukkan itu sih yang sangat menarik dan prosesnya sangat menarik. Dan terlihat
apa ya, maksudnya karakter dari Ucok sendiri tuh begitu dingin. Ucok tanpa K. Ucok. Tuh kan berandal pakai S, Ucok pakai K. Aduh. Kelebihan huruf ya. Agan. Dari karakternya Ucok ini sendiri kan kelihatan lebih kalem, dingin gitu. Iya. Memang seperti itu digambarkan. Emang iya harus lihat filmnya sih. Oke. Ada kalemnya, ada nggak kalemnya. Ada dua-duanya. Pokoknya seperti tadi gue bilang ada roller coaster emosi. Semuanya ada. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya dari The Custom Konveksi, username-nya itu. Dia ingin menanyakan proses readingnya sendiri dan pendalaman karakternya itu berapa lama dan persiapan perkelahiannya itu seperti apa dan berapa lama juga. Oke. Break 10 menit. Oke, agan-agan jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah pesan berikut ini.